Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit pesertanya, ini cuma 13 orang. Ada 17 orang, Pak. Terus belum memang kuliah kah? Nggak tahu itu ya. Belum. Hmm, baru 13. Ini di kampung semua ya. Saya Gimana di kalau anu ya? Ada 2 orang yang izin, Pak, Izin. izin penandatanganan kontrak beasiswa katanya. Bapak juga kuliah sudah minta izin. Nanti pekan depan kita kuliah offline bagaimana ya? Kalau saya boleh-boleh saja, Pak. Namanya Kalau saya, Pak, boleh-boleh saja, sih, Pak. suatu hasanah boleh kita. Saya juga di Makassar, Ji, Pak. Feni, mana orang wajahnya Feni itu ya? Lagi lagi kurang fit, Pak. Oh, iya. Kalian tidak bukan juga. Bagaimana Musdalifah, Isbat? Bisa Siap, siap, ya. Nur Hasanah, siap. Nur Hasanah bisa. Nur Hasanah sama Uswatun Hasanah kan bersaudara gitu. Saudara ketemu Mahasiswa. gede. Hah? Oh begitu ya. Oh, ada bersaudara. Nama Mahfira. Mahfira bisa juga sama Mahfira. Boleh offline. Mana Mahfira? Mahfira, Airani, ada Nur Afni Rahayu. Bisa juga? Ayu, Ayu Permatasari. Iya, insya Allah bisa gitu. Zaidan, Nurul Fatimah, Nurul Fatimah, Daria, ada Fajar, Fajar. Fajar bisa kuliah offline, Fajar. Di mana? Lagi di Senjai Mengajar. kerja di kampus, Pak. Bisa jadi cepat tinggalkan. Itu mestinya apa ya? Itu dibagi kelas untuk yang kelas eksklusif. Jadi eksklusif itu kelas yang disediakan ruang Iya. untuk online. Ya, yang offline, nah ini yang terikat pada kerja, nah itu baru boleh diberi offline. Kalau ya memang tidak bisa meninggalkan tugas, nah dia kelas eksekutif lah, eksekutif ya, eksekutif gitu ya. Nanti biayanya juga eksekutif gitu. Ya, karena diberi fasilitas. Insya Allah bisa. Disamakan dengan yang reguler gitu. Itu ya bisa apa Fajar? Fajar bisa Insya Allah datang ke bisa Makassar. bisa menyesuaikan, Pak. Kalau misalnya ada offline, insya Allah siap ke sana. Ah begitu ya bagus Pak. Biar terasa gitu loh. Masa mahasiswa baru tapi belum pernah saling bertemu. Jadi, Pak.
Iya Pak. Oke. Mana Nur Fauzia? Nur Fauzia sama. Ini yang izin juga salah satunya di Iya, sama iya betul. Nur Nur Fadila Fadila Umar. sama Nur Fausia Kenapa sama. dia? Ini yang tanda tangan kontrak Kenapa dia? beasiswa, Pak. Kontrak beasiswa? Tadi di grup itu. Oh, ada beasiswanya nih. Hmm. Ntar bilang. Ngajar Kak. Hah? Sekarang Iya. Ngajar Kak. aku ngajar Ki. Jadi jam berapa Pak? Jam berapa? Yang tapi sama sebentar tak? Oh iya. Hmm. Ya makasih Pak. Oke. Saya mengisi pembelajaran matematika 1 di kelas Anda ya. Ya. Mata kuliah ini mencakup 2 materi besar. Tidak salah ya. Yaitu asesmen pembelajaran dan yang kedua adalah problematika. Tidak salah ya, saya juga tidak pernah diinstruksikan diberi rambu-rambu materi. Ya, pokoknya dikasih jadwal saja baru nanti konten materinya menyesuaikan dengan apa yang menjadi tuntutan di dalam kurikulum. Nah, pada kesempatan ini saya membawakan materi problematika pembelajaran matematika di sekolah. Ya, bisa juga di perguruan tinggi juga boleh. Ya, mata kuliah ini mempunyai capaian pembelajaran bahwa yang pertama memiliki mahasiswa itu harus dapat memiliki kepekaan terhadap munculnya problematika pembelajaran matematika sekolah yang dapat menghambat pencapaian mutu penguasaan matematika di sekolah. Jadi sensitivitas itu maksudnya adalah kepekaan kita untuk mengidentifikasi, mencermati, menganalisis, dan mencarikan solusi terhadap problematika itu. Ya. Nah,
Eh, yang kedua adalah mahasiswa diharapkan dapat merancang dari kajian literatur ya yang didukung oleh wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam memberikan alternatif solusi terhadap problematika itu. Dan yang ketiga adalah mahasiswa dapat memikirkan tindak lanjut ya yang dapat dilakukan untuk ya menerapkan solusi problematika dalam situasi yang tepat. Nah, jadi 3 kompetensi ini diharapkan dapat dimiliki oleh Anda selaku mahasiswa pasca sarjana yang tanggap terhadap berbagai problematika pembelajaran matematika di sekolah. Karena Anda pada level ini di KKNI, Anda adalah level 7, lulusan level 7 ya, yang sudah dapat dikatakan memiliki grade, kemampuan itu yang expert, yang betul-betul boleh disetarakan dengan punya keahlian, memiliki keahlian dasar terhadap pendidikan dan pembelajaran matematika. Ya, jadi ketika Anda lulus pasca sarjana, ya Anda harus menjadi seorang ahli dasar lah, ahli yang memiliki kemampuan dasar untuk berkiprah memikirkan solusi terhadap problematika pendidikan matematika ini toh. Ya, di samping itu untuk berkaitan dengan kompetensi lainnya, itu juga menyesuaikan. Misalnya kalau di bidang matematika harus tentu bisa menguasai aljabar, menguasai analisis, menguasai geometri dan sebagainya, terutama yang diperlukan untuk keperluan pembelajaran matematika. Ini sinyal kurang bagus ya. Kok nggak ada yang bergerak gambar-gambarnya itu? Nah, saudara-saudara sekalian, problematika ini tentu bersifat pengetahuan empirik ya, yang akan dianalisis, dikaji dan dianalisis berdasarkan landasan teori yang relevan. Ya, mengapa dikatakan pengalaman empirik? Karena problematika itu selalu tidak menetap formulasinya. Ini dipengaruhi oleh pertama letak geografis dari pusat belajar peserta didik. Siswa di perkotaan bisa jadi memiliki problematika yang berbeda dengan siswa di pedesaan. Ya, bisa juga problematika itu muncul karena lingkungan sosial berada ya. Lingkungan sosial ini baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan global di mana dia berada. Problematika anak-anak dalam keluarga yang memang memiliki kepedulian terhadap pendidikan, bisa jadi bahwa problematikanya tidak sebesar dengan problematikanya anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Ya, itu faktor lingkungan keluarga, sosial kekeluargaannya. Ya,
Tapi memang ada juga beberapa kasus, yaitu hal yang lumrah, bahwa ada orang tuanya guru matematika, misalnya guru matematika hebat, ya makan profesor lagi, profesor matematika orang tuanya, tapi anaknya tidak suka belajar matematika. Nah, ini juga satu problematika kan gitu ya, yang patut untuk dikaji. Nah, gitu ya. Jadi pertama lingkungan geografis dari sekolah itu, kemudian lingkungan sosial itu berpengaruh terhadap problematika pembelajaran matematik. Ya, bahkan untuk lingkungan geografis selain sekolah di pusat kota dengan sekolah di pedesaan, ya juga nampak kita bisa amati bahwa sekolah yang di daerah pegunungan tentu berbeda nuansanya dengan sekolah dengan karakteristik siswa yang berada di daerah pesisir. Problematikanya macam-macam itu ya, bisa karena konteks lingkungan, bisa juga karena faktor alam sekitar gitu ya, lingkungan sekitar. Ya, orang problematika itu bisa jadi kalau dipengaruhi lingkungan geografis itu berdampak pada performa suara, performa fisik, performa apalagi ini kesejukan dari suasana belajar. Ya, itu bisa ya, jadi bisa kita gali. Nah, apalagi yang mempengaruhi problematika itu selain lingkungan geografis dengan lingkungan sosial, ya juga berpengaruh terhadap berbagai kompetensi dan ketercukupan fasilitas pendukung. Kompetensi guru jelas berpengaruh terhadap dinamika problem pembelajaran. Ya, pasti itu. Demikian pula ketercukupan sarana dan prasarana. Itu sangat berpengaruh terhadap problematika itu. Toh? Ya. Nah, tapi itu juga bisa menjadi bahan diskusi bahwa ya kalau memang anak-anak itu berbakat, ada anak berbakat, punya potensi yang besar, ya sekalipun sarana dan prasarana itu terbatas, anak-anak itu justru memiliki kemampuan matematika yang lebih tinggi karena bakatnya itu tuh. Ya, siswa banyak kita temukan, ada siswa-siswa yang memang dari sekolahnya itu tidak seberapa, tapi dia juara olimpiade kan, bisa jadi begitu. Ya, dia memiliki prestasi yang banyak, walaupun di sekolahnya itu hanya sekedar kursi, bangku, sama papan tulis. Jangankan jaringan internet, ya laboratorium komputernya saja tidak ada. Ya toh? Untuk mencari sumber-sumber belajar yang lebih kaya, mereka tidak punya kesempatan. Nah, ini problematika juga. Nah, yang keempat, sebagai apa namanya itu, asis terjadinya problematika adalah perkembangan pengetahuan. Ya toh? Perkembangan pengetahuan yang pesat. Ini juga berpengaruh terhadap munculnya berbagai problematika. Yang paling sering kita pahami adalah anak-anak kita baru belajar naik sepeda, sementara teori dan teknologi sudah berkembang jauh lebih tinggi di tempat-tempat lain. Ya, dia sudah bisa membuat mobil terbang ya, atau drone pribadi. Ya, kan? Padahal kita baru belajar naik sepeda.
Nah, ini. Jadi ada problematika di situ tentang percepatan kita mempersiapkan peserta didik ya untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan yang baru. Nah, itu. Dan masih banyak lagi faktor-faktor lain yang memunculkan terjadinya problematika itu. Ya, banyak faktor. Nah, khusus untuk eh, pendidikan matematika, maka ya saya mau melihat secara kasus, secara mikro, bahwa dalam identifikasi saya, problematika pemahaman matematik itu ada 5 dalam identifikasi saya. Yang pertama adalah penafsiran siswa pada masalah matematika yang sangat minim. Ya, khususnya pada soal yang berbentuk cerita. Ini sebenarnya adalah lebih berorientasi pada pemahaman matematika, bahwa eh, matematika itu kan adalah sesuatu yang sifatnya selain sebagai ilmu murni, ya basic science, tapi juga sebagai ilmu terapan. Nah, ketika dalam posisi sebagai ilmu terapan, maka pemecahan masalah matematika itu tentu memiliki interpretasi terhadap bidang penerapannya. Dan itu harus dikembalikan ke makna atau persoalan yang mendasarinya. Iya, di mana anak-anak kita pada dasarnya hanya sekadar mampu melakukan proses komputasi, menemukan hasilnya dan selesai. Padahal ya ini masih bisa eh, kita tafsirkan sesuai dengan ditafsirkan secara logis dan jelas sesuai dengan konteks permasalahan yang mendasari. Ya, bahwasanya misalnya eh, kita menyelesaikan sebuah SPLDV, katakanlah gitu ya. Tentu kita secara matematik mencari nilai X dan nilai Y. Ketika ketemu sudah nilai X-nya berapa dan nilai Y-nya berapa, ya itu tidak cukup untuk dikatakan memiliki kemampuan komprehensif yang besar terhadap kemampuan memahami matematika. Ya, sebab X dan Y itu tadi masih perlu diinterpretasi. X itu maknanya apa, Y maknanya apa. Toh, ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita lalai dalam mempersiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan kritis dalam hal menafsirkan masalah matematika. Ya, gimana? Oke, lanjut.
Nah, sekarang saya ingin kita berdiskusi bagaimana dalam hal pengamatan saudara-saudara tentang problematika dasar yang pertama ini, siswa memiliki kemampuan yang minim melakukan interpretasi terhadap interpretasi atau penafsiran masalah yang dikemas secara literatif atau soal cerita. Ya, boleh kasih tanggapan. Kita diskusikan ini ya dengan pendekatan persepsi kita ini dengan cara sharing sharing pengalaman dan sharing hasil pengamatan di lingkungan sekitar, terutama yang sudah jadi guru. Ya, boleh antar dulu apa yang mungkin Anda hadapi. Saya, Pak. Ya, silakan. Sebut nama Anda lihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni. Alhamdulillah sudah 3 tahun ini saya mengikuti kegiatan instruktur AKMI, Asesmen Kompetensi Madras Indonesia. Penafsiran siswa pada masalah matematika sangat minim, khususnya soal dalam bentuk cerita. 3 tahun belakangan ini, alhamdulillah Kementerian Agama, khususnya karena saya berada di Kementerian Agama, sudah menggiatkan literasi dalam khususnya pelajaran matematika numerasi. Jadi diharapkan ke depan semoga siswa-siswa kita nanti lebih bisa eksis di bidang literasi numerasi. Sekarang soal-soal yang diberikan kepada siswa lebih banyak bercerita dalam bentuk soal cerita, tidak lagi langsung pada objek 1 tambah 1 sama dengan berapa gitu, tetapi lebih kepada bagaimana bentuk soal cerita yang bisa diselesaikan oleh siswa tersebut. Jadi mudah-mudahan ke depannya siswa kita lebih bisa menalar dalam segala macam bentuk soal. Itu saja. Terima kasih. Gitu. Oke, Bu Feni. Ya. Ternyata Ibu Feni adalah fasilitator AKMI. Ya Bu ya, AKMI itu ya, asesmen kompetensi Madras Indonesia. apa? Madrasah Indonesia. Kalau Kemendikbud itu AKM. ANBK, AKM. Ya. Nah, kalau keempat AKMI. Kayaknya Ibu hari ini bertugas kayaknya. Tidak bertugas hari ini? Belum Pak. Baru selesai pembekalan. Belum ya? Belum. Oh begini. Yang sekarang berjalan itu siswanya yang asesmen. Nanti kami bertugasnya ketika guru-guru sudah di BIMTEK, kemudian kami turun ke lapangan untuk memastikan berjalannya AKMI secara keseluruhan di madrasah. Oh, saya kira Ibu fasilitatornya. Sekarang kan lagi daring untuk pelatihan apa itu? Ya BIMTEK. Ya. BIMTEK. Iya betul. Kalau salah satu instruktur di Makassar itu, aku tahu ada Ibu Cirana. Tahu ya Bu? Saya tidak kenal. Mungkin tidak satu tempat waktu itu. Saya tidak satu grup. Iya, tidak satu. Oh iya, bahwa ya bagus. Bahwa memang menjadi sorotan dan memang itu problematika dasar kita saat ini di sekolah, di lingkungan kementerian apapun, adalah yang ini soal literasi. Kalau Kemendikbud memandang literasi ini kompetensi paling dasar, kompetensi yang paling minimum. Dan inilah yang menjadi persoalan kita, bahwa anak-anak cakap dalam komputasi boleh 2 tambah 2 tahu 4,
Tapi ketika ini dalam problematika nyatanya untuk ditafsirkan, ini menjadi sesuatu yang gitu ya. Ya, anak-anak bisa menghitung nilai fx dari 2x tambah 3 ketika x sama dengan 5. Ya kan? Dia dapatlah 13, 2x tambah 3 untuk x sama dengan 5. Tapi makna itu apa gitu ya, itu yang tidak tahu. Sampai-sampai dalam berbagai dimensi yang lebih luas, akibat karena ini, maka anak-anak itu bingung. Matematika itu gunanya apa sih? Gitu ya. Dia pikir matematika itu hanyalah suatu beban ilmu di pikiran. Ya, tidak menyelesaikan masalah praktis. Ya, sampai-sampai dia mencari gitu ya, mencari apakah ada tuh dijual FX ya di supermarket, di toko, atau nilai variabel X, nilai variabel Y yang mau dicari. Itu kata anak-anak sekolah. Ya, karena di sekolah diajarkan begitu. X, Y, 2X, 2Y itu apa sih gitu ya. Nah, ini yang menjadi problem. Nah, sehingga kompetensi minimum yang harus diatasi lebih awal itu adalah persoalan menginterpretasi soal yang disajikan dalam soal cerita atau literasi. Sebetulnya literasi dengan soal cerita itu tidak sama ya, agak ada perbedaan bahwa semua literasi itu pasti bisa disajikan dalam soal cerita, tapi soal cerita belum tentu literasi kan gitu ya. Sebab dalam literasi itu membutuhkan level-level kognitif yang beragam, termasuk salah satunya adalah menalar dan menerapkan. Ya, banyak soal cerita, termasuk soal cerita, tapi belum tentu mengandung kemampuan penalaran secara kritis dan kreatif di dalamnya ya. Nah, ini yang menjadi problem ini. Itulah sebabnya mengapa di awal-awal pembelajaran kita, seorang guru itu harus bisa menyampaikan dua hal. Ini sudah ditekankan di dalam kurikulum Merdeka. Bahwa di fase pendahuluan, guru harus dapat menyampaikan pemahaman bermakna kepada peserta didik. Apa manfaatnya itu materi yang kita mau ajarkan? Jangan begitu masukkan anak, hari ini kita belajar bentuk-bentuk aljabar ya. Bentuk aljabar terdiri atas 3. 1, variabel. 2, koefisien. 3, konstanta. Variabel adalah biasa disimbolkan huruf-huruf. Ya, ini kan mekanis sekali, tanpa ya seharusnya kalau pemahaman bermakna itu maka kira-kira dalam konteks bentuk aljabar yang akan dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari, itu guru harus temukan informasinya untuk disampaikan ke siswa. Ya, kan? Nah, itu penting. Mengajarkan relasi, mengajarkan fungsi. Ya, itu harus selalu ada koneksinya dengan masalah nyata. Ya, makin ke atas tingkat pendidikannya, satuan pendidikannya, maka koneksinya itu juga makin besar. Bisa dikaitkan dengan teknologi, teknologi informasi dan komunikasi, persoalan robot, persoalan satelit, persoalan transportasi. Nah, itu harus kena. Nah, itulah. Jadi problem pertama itu ya seperti itu ya. Ini stimulus kita ya, persepsi kita di awal. Nah, yang kedua adalah ketidakmampuan dalam memahami persepsi. Persepsi di sini dapat diinterpretasi ke dalam berbagai makna. Yang pertama adalah memahami situasi. Ya, bahwa ditandai dengan
siswa tidak bisa menceritakan kembali apa yang pernah dibaca, pernah dipelajari, khususnya dalam matematika. Agak susah itu ya, memahami persepsinya terhadap itu. Persepsi itu kan kalau dia bisa bercerita kembali terhadap apa yang telah dipelajari, maka persepsinya bagus, penerimaannya bagus. Nah ini, kadang-kadang anak-anak karena tidak begitu berkesannya apa yang dipelajari atau apa yang telah diinformasikan oleh guru, ya akibat berbagai macam hal. Pembelajaran itu tidak bermakna. Kalau tidak bermakna berarti kan bisa ditinjau dari aspek penggunaan metode oleh guru, pendekatan pembelajaran, pemilihan model, dan sebagainya ya. Jadi memahami persepsi. Kalau ini juga bisa berkaitan yang kedua selain itu tadi, bisa juga berkaitan dengan persepsi terhadap suatu objek matematik yang dikaitkan dengan situasi lain. Ya, kalau mengajar tentang segitiga, ya segitiga. Nah, ini kadang-kadang siswa itu ragu terhadap persepsinya tentang segitiga yang coba dikaitkan dengan benda-benda yang berbentuk segitiga. Nah, akibat apa? Ya, akibat karena ketidaktuntasan memahami konsep dari objek matematika itu. Atau dengan kata lain, segitiga itu apa sih misalnya gitu dalam contoh tadi. Nah, sehingga yang dia pandang itu adalah sebenarnya sangat dekat dengan definisi abstraknya. Sehingga ciri-ciri yang membangun suatu definisi yang dipersepsikan itu tidak melekat pada situasi yang nyata. Ya. Nah, ini ketidakmampuan dalam memahami persepsi. Ini juga karena kebiasaan kita ini yang tanpa kita sadari bahwa kita sendiri yang mengajarkan persepsi yang tidak bebas kepada anak-anak. Ya toh? Tidak bebas itu maksudnya tidak bermakna. Misalnya begini deh. Misalnya Muhdaria Ria. Muhdaria sudah punya anak kah? Siapa yang sudah punya anak? Belum, Pak. Belum. Nur Cahyani, ada anaknya Nur Cahyani? Ada anaknya? Bukan, Pak, belum. Belum, Belum, Pak. Belum menikah. Belum. Belum Oh, menikah. Maghfirah yang sudah menikah. Siapa yang punya anak? Ibu Feni punya anak besar sudah ya? Saya Pak 9. 9, Masya Allah. Anda apa Ibu Feni ya, nanti kita coba. Feni akui atau tidak nanti ya. Saya ingin yang punya betul-betul anak kecil yang baru memulai untuk mengajarkan persepsi kepada, khususnya persepsi matematika. Yang punya anak kecil satu-satunya, baru satu siapa nih? Saya masih punya umur 5 tahun, Pak. Oh ya itu, siapa itu? Saya, Feni. Oh, Bu Feni. Ya, tapi kan Ya. ada anaknya dewasa. Yang lain yang masih tunggal anaknya. Tidak ada ya? Masih gadis semua ini ya. Masya Allah. Pak Fajar ya, Fajar masih sendiri juga Fajar? Masih? Masih Pak, masih. Weh, banyak ini Fajar. Banyak nih ada di sini yang bisa lah. Iya, kenapa mesti jauh-jauh kalau ada teman kita sendiri yang bisa dikenal dengan baik. Jadi Fajar, baik. Bu Feni, kita diskusi. Yang lain juga. Karena kita anak kecil, ingin sekali kita melihat anak kita itu pintar. Anak kita itu cerdas. Ya. Bahkan kalau bisa akselerasinya tinggi, membuat bangga orang tuanya. Misalnya 3 tahun sudah bisa berhitung. Ya, Bu ini punya anak
5 tahun berarti TK 0 besar, TK kelas A gitu ya. Ya, nah kita punya kebanggaan tersendiri ketika anak-anak itu dapat berhitung. Ya, dah. Saya stop screen dulu. Ketika gini, sudah berhitung gini tuh. Anaknya pasti jawab, ini berapa? Satu. Anaknya ini bilang 1 ya. Pernah nggak diselidiki gitu ya? 1 ya. Kalau begini 2, Ya, betul. ya ini 3. Nah, apalagi kalau sampai begini 5. Oh, pasti wih, anakku memang pintar. Siapa dulu udah mamanya guru matematika, gitu ya. Ya, nah itu adalah hal yang wajar. Nah, tapi saya punya penyelidikan akibat persepsi yang selalu ditanamkan berulang-ulang menyebabkan anak-anak itu memahaminya bahwa 1 itu begini. Coba tanya begini, jempol berapa ini? Nah, gitu ya, berapa ini? Nah, coba selidiki ya, anaknya pernah ditanya begitu, coba berapa ini? Ya, kalau dia tidak bilang Indomie sedap, iya, iya. Tahunnya 3 itu ya begini, begitu dikasih begini itu berapa? Tanya metal gitu ya, tahunnya 3 gitu. Nah ini persoalan yang betul-betul bisa membuat anak-anak itu tidak kreatif dalam berpikir, ya karena kita dibentuk pada persepsi yang seolah-olah bahwa anak-anak bisa menggeneralisasi pemikirannya terhadap apa yang kita berikan berulang-ulang itu. Ya ini coba ya diselidiki saja nanti. Yakin deh kalau Anda menyelidiki 10 anak usia 3-4 tahun, Anda akan temukan hal itu mungkin 8 anak, mungkin 2 yang sudah begini loh. Saya yakin karena saya juga sering mengalaminya, menyelidiki, mencoba-coba bertanya. Nah, dampak yang lebih besar adalah ya itu tadi bahwa misalnya itu saja. Kalau kita bertanya tentang bilangan di SD kelas 5, kelas 6, SMP pun kelas 7, yang dipikiran itu yang dia tahu itu bilangan itu ya bilangan bulat saja gitu ya, bilangan bulat. Ya, ya, bilangan dia tidak pernah untuk mencoba lebih lebih proporsional untuk menyebutkan apa yang dia ketahui ya dengan ini lah, dengan baik. Saya yakin juga kita begitu ketika saya berkata bahwa kalau saya mau meminta Anda menyebutkan bangun datar, pasti yang Anda sebutkan segi 4, persegi panjang dan persegi, ya kan? Ya mungkin kalau mau diurut pasti Anda sebutkan pertamanya ya kalau bukan persegi, persegi panjang. Kalau Anda mau menyebutkan lingkaran itu berpikir lama, nanti urutan ke-8 baru muncul ya paling setelah persegi, persegi panjang, segitiga. Ya mikir-mikir sedikit muncul jajar genjang, lalu belah ketupat. Untuk mengatakan bahwa lingkaran itu adalah bangun datar juga itu lama karena yang Anda bayangkan itu bangun datar itu kalau bukan yang sisinya 4, sisinya 3 ya, ya syukur-syukur bisa sampai segi 5. Nah itu begitu pula bangun datar sisi sisi bangun ruang sisi datar ya kubus dan balok. Nah ini adalah persepsi-persepsi yang dibiasakan muncul secara berulang-ulang sehingga siswa kita itu
memahami apa yang dia persepsikan itu tidak itu tidak tuntas, tidak kurang bagus. Nah, yang ketiga adalah kurangnya pemahaman dalam menyelesaikan masalah karena tidak memahami soal yang diberikan. Nah, ini memahami soal ini lagi-lagi ini adanya di soal literasi yang begini. Kalau sekedar komputasi biasa, jika diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 2, itulah nilai f1. Komputasi biasa. Nah, tetapi karena dibawa ke dalam konteks yang literatif, nah ini agak sulit memahaminya, apalagi mau dikaitkan dengan konsep dasar. Misalnya bahwa ketika suatu proses itu menggambarkan sebuah fungsi, maka domainnya itu kan biasa dianggap sebagai input dan hasilnya itu sebagai output. Nah, ini kalau dia fungsi dan masih banyak hal yang lain, gejala yang paling umum terjadi adalah kalau memahami soal bisa dia lakukan kalau soal itu sudah pernah dicontohkan oleh guru. Lancar itu. Kapan dia tidak pernah, lebih bervariasi, dia akan kesulitan mandek. Nah, lagi-lagi ada kaitannya dengan literasi ini ya. Literasi itu kan bisa beragam persoalan yang kita sajikan dengan menggunakan konteks-konteks yang berbeda, baik konteks personal, konteks sosial, budaya, pekerjaan, saintifik atau sains dan sebagainya, bisa dikembangkan. Nah, sementara kalau kita memang hanya terbiasa memberikan soal masalah yang sama, akibatnya kreativitas anak-anak tidak berkembang. Nah, inilah akibat dari atau berdampak pada ketidakmampuan siswa memahami masalah yang diberikan. Ya, Anda ya? Anda yakin Anda juga begitu pasti? Ya, kalau apa yang terjadi sebenarnya ya? Coba kita diskusi lagi. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga siswa itu kalau tidak ada contohnya dari guru atau dari buku, tidak bisa dikerjakan. Ya, kalau ada contohnya, ikuti. Bahkan kalau 10 langkah contohnya, nanti soal berikutnya 10 langkah juga. Apa sebenarnya yang terjadi di situ? Monggo kita diskusikan lagi. Ya, apa yang terjadi? Fajar dalam tinjauan murid-murid disinjai. Ya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi kebanyakan yang saya amati selama mengajar, pernah juga mengajar bimbingan belajar dan yang saya ajar itu anak SD. Ya. Kebanyakan siswa itu mereka lebih suka menghafal kebandingkan memahami soal, sehingga ketika kita memberikan soal yang sudah berbeda konteks, ya penyelesaiannya hampir sama dengan yang kita jelaskan sebelumnya karena mereka kebanyakan lebih pada menghafal kebanding memahami apa yang kita berikan. Seperti itu, Pak. Terus kenapa bisa begitu jadinya? Berarti artinya salah ke gurunya atau muridnya ini yang mengajar, belajar atau gurunya yang mengajar ini? Oke, kembali lagi Pak. Jadi kan saya mengajar itu anak SD. Jadi kebanyakan pada saat saya mengajar mencari solusi dari permasalahan yang didapatkan di sekolahnya. Karena kebanyakan yang saya peroleh siswa itu kebanyakan mereka suka menghapus kebanding, memahami konteksnya terlebih dahulu karena bukannya saya menyalahkan gurunya, tapi saya hanya berbicara bahwasanya
memang yang dilakukan siswa ini kebanyakan menghafal daripada memahami dari apa yang diberikan oleh gurunya. Karena pernah saya tanya suatu permasalahan dan dia mengatakan ini saja yang saya tahu, Mister, karena ini yang diberikan oleh guru. Guru hanya memberikan rumus, begini langkah-langkahnya. Setelah saya menanyakan tentang konteks kehidupan yang ada di dunia nyata sekarang, mereka tidak paham karena ya tidak pernah katanya diajarkan seperti itu. Oh ya, ada informasi menarik ya disampaikan oleh Fajar bahwa bimbingannya itu adalah membimbing siswa-siswanya pada soal-soal yang diberikan dari sekolah gitu ya, gitu ya kita tahu tadi ya. Wah ini ya. Iya, malaikat penolong ini ya maka bimbingannya. Pokoknya kalau ada PR dari sekolah, datanglah ke tempat bimbingannya Pak Fajar. Nanti kamu dibimbing di sana. Insya Allah besok tuntas PR-mu gitu ya. Kurang lebih begitu mungkin maknanya. Tidak salah juga, tetapi saya pikir ini harus lebih dikembangkan bahwa bukan sekedar seperti itu. Karena kalau ini kan dia akan berbasis tagihan saja tuh, bukan berbasis keinginan untuk berkembang secara mandiri dan kreatif. Nah, salah satu kondisi yang menyebabkan itu kan juga begitu, saya pikir tuh. Nah, inilah yang harus dibiasakan pada diri kita bahwa saya kira banyak strategi. Nanti kita bikin pengalaman lah bagaimana caranya mengubah pola pikir anak-anak yang hanya bisa mengerjakan soal, menyelesaikan masalah kalau ada contoh dari guru. Gitu. Kalau dia bilang Pak Ahmad memiliki 9 tanah berbentuk segitiga siku-siku, panjangnya sekian, anunya tuh sisi mendatarnya sekian, sisi miringnya sekian. Diberi maunya itu soalnya seperti itu juga berikutnya. Nah, mudah. Diubah saja sedikit lain nih. Pak Ahmad memiliki 9 tanah membentuk segitiga siku-siku. Panjang sisi tegaknya sekian, sisi mendatarnya sekian. Tidak tahu itu bagaimana caranya menghitung sisi miring misalnya ya. Ya. Sebenarnya bagaimana sih kita bisa mengubah sedikit strategi mengajar itu agar anak-anak ya tidak terpola pada kemampuan memahami soal atau masalah hanya pada sebatas yang dicontohkan guru. Gimana? Ya, satu ini wawasan yang bisa berdasarkan pengalaman, bisa juga berdasarkan apa yang Anda tahu lah. Walaupun masih banyak yang masih baru lulus kemarin wisuda. Bisa sedikit share, Pak. Saya mengingat waktu saya masih SD, kebetulan saya sekolah di sekolah Kristen. Waktu itu saya pindahan dari Makassar ke Jakarta. Setelah saya sampai di sana, itu nilai saya jeblok, rata-rata 0. Ya, ibu saya karena nilainya jeblok semua, itu akhirnya pihak sekolah memanggil orang tua saya untuk memberikan solusi les tambahan. Jadi ketika pulang sekolah, saya mengikuti les tambahan seperti itu. Nah, perbedaannya adalah ketika saya masih sekolah di Makassar, buku panduan saya itu, buku pegangan saya sebagai siswa cuma 1. Kemudian ketika saya sekolah di sekolah Kristen tersebut, saya memiliki 3 buku panduan. Kalau matematika itu ada namanya untuk terbitan dari Dikbud, kemudian ada juga dari penerbit, kemudian ada namanya cerdas tangkas. Nah, di situ pola pemberian soal itu beragam, sehingga anak-anak di sekolah Kristen itu luar biasa, gitu ya. Jadi saya berusaha untuk ketika dapat les tambahan itu berusaha untuk mengejar bagaimana caranya supaya nilai saya tidak 0 terus gitu. Alhamdulillah berhasil. Jadi di situ bisa dilihat gitu. Ketika
ini berkaitan juga dengan masalah ekonomi, Pak. Ketika di sekolah-sekolah negeri, terutama misalnya di daerah itu cara berpikir orang tua itu lebih ekonomis dibandingkan di ibu kota. Di ibu kota, orang-orang itu ketika anaknya, walaupun anaknya sudah dianggap bisa, mereka tetap mencari tempat kursus untuk menambah pengetahuan. Tetapi kalau di daerah, itu cukup sih sampai di situ aja gitu. Kalau misalnya ada kursus, mereka berpikir jauh-jauh lebih baik mungkin untuk yang lainnya alokasinya dibandingkan untuk kursus begitu. Jadi memang perbedaan yang sangat signifikan. Kenapa kok di daerah lebih apa namanya lebih lambat, walaupun tidak semua siswa, ada juga siswa yang berprestasi di daerah, tetapi pada umumnya untuk anak-anak yang minimalis itu memang memerlukan apa ya, eh, inspirasi besar, dorongan besar dari gurunya untuk memotivasi mereka untuk banyak belajar seperti itu. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Iya. Permisi. Sumber belajar yang harus diperbanyak. Intinya itu, Ibu Feni dari Makassar ke Jakarta. Padahal dia sudah ranking 1 waktu di Makassar. Sampai di Jakarta. Ya, karena itu dia sumber belajarnya banyak. Padahal dia selama ini satu. Dan satu itu ya, kalau satu ya dikuasai. Artinya contoh banyak di situ. Itu lagi yang diberikan ya sudah bisa dikuasai. Ya, begitu sudah diubah. Karena asumsinya sudah belajar dari buku sumber yang berbagai macam, jadi diharapkan anak-anak sudah bisa kreatif, sudah bisa lebih terbuka pemikirannya, maka itu asumsinya begitu. Jadinya kata kaget seperti itu, makanya jeblok. Nah ini tentu ada butuh komitmen bersama, dukungan orang tua. Orang tua kan, tapi sekarang kan zamannya lain ya. Dulu pun pernah ada fenomena kalau apa namanya, suruh beli buku dibilang pemaksaan. Tapi sekarang bisa membaca berbagai sumber dari internet ya, ditambahkan oleh Nurul Magfirah. Siapa tadi? Nurul Magfirah. Iya, Pak. Ini terima kasih atas pertanyaannya. Ini menanyakan juga tadi dari apa yang disampaikan oleh Saudara dan Fajar terkait dengan kebiasaan belajar siswa. Nah, salah satu juga faktor yang mempengaruhi kebiasaan belajar siswa itu Pak, mungkin dilihat dari waktu belajarnya siswa. Biasanya kalau misalnya pada saat pembelajaran matematika itu diberikan waktu yang tidak terlalu banyak untuk mengerjakan soal, sehingga anak-anak ketika diberikan soal yang bisa mengembangkan cara berpikirnya itu agak membutuhkan waktu yang lama, sedangkan waktu yang diberikan itu terbatas. Nah, makanya kebanyakan guru itu ingin mempercepat cara menyelesaikan soalnya. Makanya dari guru memberikan pemahaman yang itu saja, kebiasaan cara mengerjakan soal, cara menyelesaikan soal yang itu saja. Itu mungkin dari nah bagaimana itu mungkin solusinya Pak, kalau misalnya kita sudah diberikan waktu yang terbatas tapi ingin mengembangkan cara berpikir siswa. Ya, nah itu perlu strategi yang tepat untuk itu ya, membagi aktivitas belajar itu dengan baik, dengan efektif, efisien. Waktu yang terbatas, jangan juga terbatas kita memberikan variasi-variasi permasalahan kepada siswa kan. Ya bagus, yang penting sudah ada komitmen, ada pemikiran. Jangan sampai kita selama ini tetap kokoh dengan itu, pokoknya satu contoh soal sudah, silakan nanti dikasih siswanya mau dikasih. Ya sampai-sampai kita berkata, mana contohnya itu sudah kutunjuk, kamu sampai itu. Nah itu ya, oke. Berikutnya silmu, gimana silmu? Ya. Ya, mungkin Pak karena pengalaman mengerjakan soalnya yang kurang Pak.
Jadi butuh pengalaman. lebih banyak mengerjakan soal-soal yang dasar, sehingga nanti ini pengalaman dari mengerjakan soal-soal yang dasar bisa digabungkan sehingga bisa menyelesaikan soal-soal yang mana yang bentuknya baru. Hmm, jadi maksudnya itu bertahap gitu ya, mulai dari yang dasar Ya. sampai eh, medium sampai hot gitu ya, Ya. supaya lebih beragam ya, bolehlah. Ya, saya kira itu yang penting kita coba saja. Nanti kan saya tidak mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Itu butuh eksperimen malahannya. Yang penting kita memikirkan. Problematika ini membuat kita risau dengan keadaan itu. Seharusnya begitu. Nah, harus kita pikirkan. Nah, kalau kita mau pikirkan dan mau kita solusikan, maka bisa jadi nanti ide proposal tesis Anda, gitu kan, dalam hal ini memecahkan. Soalnya kalau di kualitatif itu tadi itu membebaskan siswa dari paradigma menyelesaikan soal eh, hanya sebatas yang dicontohkan guru. Itu saja sudah judul itu. Itu menarik saya kira kalau kualitatif ya. Baik. Oke. Dan bisa ini karena agak lebih kira lagi hatiku. Laptop. Nah, berikutnya adalah tidak telitinya siswa melakukan perhitungan untuk memecahkan masalah ini juga ini ya. Kenapa itu ya? Apakah karena terlalu banyak gangguan? Sekaligus saya menyebutnya 5, nanti kita diskusi lagi. Siswa gagal membuat hubungan satu situasi dengan situasi lainnya. Hal itu membuktikan kapabilitas matematika cenderung lemah. Iya sih, dua hal ini ya. Saya stop screen karena mau diskusi. Yang pertama, tidak teliti. Anda juga kalau dikasih ujian itu, aduh Pak, kenapa tidak aku kasih negatif di situ, padahal ada negatifnya kok dong. Bisa aku kerja ulang kayak gitu. Itu kenapa itu terlalu banyak dosa kan di kepala tuh bagaimana itu ya. Sehingga ada harus saja halangannya. Iya, kurang berwudu Kak Apang. Dan yang kedua adalah sisa itu tidak bisa mengcombine antar konsep. Ini susahnya ini. Maunya itu kalau segitiga, ya paling segitiganya itu segitiga siku-siku saja. Kalau segitiganya segitiga lancip, baru dia desain ada segitiga siku-siku di sini susah nih. Itu agak tidak kreatif ke anak-anak mengcombine antar konsep. Dan itu juga tadi tidak teliti, banyak ketidaktelitian yang tidak teliti. Nah, tahu rumusnya ya, tapi salah saya hitungan. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Silakan. Dua hal itu ya kita diskusikan sebagai bentuk persepsi kita di kuliah perdana ini. Muhdaria. Muhdaria sering menyesal kok. Seharusnya dapat nilai A gara-gara salah tulis, salah jumlah. 2 kali 2, 2 kali 3, dan tulis 5. 6. Karena tidak bismillah tadi waktu ujian kita mungkin gimana? Iya, Pak. Muhdaria. Iya, sering dijumpai memang ini di sekolah bahwa peserta didiknya itu kurang teliti dalam menyelesaikan soal, terutama dalam soal kayak soal literasi. Salah satunya soal literasi. Biasanya kan di soal literasi itu pada materi persamaan linear dua variabel kan biasanya soalnya itu dipaparkan berdasarkan kehidupan sehari-hari, di mana peserta didiknya itu sangat sulit untuk memahami bunyi soal tersebut sehingga soal itu susah untuk dibentuk ke model matematikanya. Salah satunya seperti itu sering saya jumpai dan saat tadi di sekolah mengajarkan juga materi persamaan linear untuk kelas 7. Nah, di situ peserta didiknya masih kurang memahami apabila saya memberikan bentuk soal yang berbeda dari contoh soal yang saya paparkan tadi di papan tulis. Kurang kreativitasnya dalam memahami soal tersebut dan kurang memanfaatkan juga teknologi yang ada saat ini, Pak. Sebenarnya materi sama materi-materi pembelajaran itu sudah bisa semua diakses. Karena saat ini kan kurikulumnya adalah kurikulum merdeka, dan di kurikulum merdeka itu pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan dalam proses belajar, sehingga peserta didiknya itu kurang memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Hanya teknologinya itu hanya digunakan untuk main games. Seperti itu yang saya dapati dalam proses
pembelajaran di sekolah, Pak. Kurangnya rasa ingin mencari tahunya peserta didik. Karena apa yang disampaikan itulah yang diterima. Jadi apabila kita memberikan jenis soal yang berbeda, tapi konsepnya hampir sama, hanya dia butuh rasa peserta didiknya itu butuh untuk berpikir kritis lagi, untuk memahami soal. Tetapi proses penyelesaiannya sama. Dia kurang kreativitas dalam menyelesaikan soal tersebut. Seperti itu, Pak, yang saya pahami. Terima kasih. Oke, gitu ya, masih ternyata mengalami juga hal seperti itu yang tadi ya kurang kritis masih ini. Tapi saya pikir perlu diciptakan situasi yang di mana anak-anak menjadi terdorong untuk benar-benar menggunakan berbagai sumber belajar dalam rangka memperkaya dia punya pengetahuan dan wawasan. Tuh, Anda bilang kurang memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar, tapi memanfaatkan teknologi kalau ada HP-nya main game, ya itu diubah itu. Diubah. Nanti soalnya literasinya itu berjudul Free Fire gitu ya, atau Mobile Legend gitu ya. Tapi kan ada matematikanya di dalam gitu. Jadi perlahan kita sesuaikan dengan minatnya, tapi kita cari matematikanya. Yang penting tahu konteks tuh, nanti sotak-sotak dia bilang apa barang ya kita tahu intinya, nanti anak-anak malah bingung. Ini ibu tidak tahu ini apa itu Free Fire gitu. Nah ini kan perlu juga adaptasi yang bagus. Nah, ya itu. Nah dari sisi ini ya, misalnya kan biasa kita ada sebuah barisan aritmetika yang suku-sukunya merupakan luas dari segitiga siku-siku. Ini kan menggabungkan antar konsep ini juga ya kan, ya luas segitiga siku-siku, dihitung dulu luas segitiga siku-siku, tapi ini adalah barisan aritmetika. Nah, ini kadang-kadang anak tidak bisa mengcombine antar konsep untuk memecahkan sebuah masalah. Ya, maunya itu ya itu saja. Kalau hari ini belajar fungsi saja, tidak usah dikaitkan dengan yang lain, geometri apalagi tuh. Ya, gambarlah, nyatakanlah sebuah persegi ke dalam bentuk persamaan aljabar. Nah, bingung tuh anak-anak SMA. Anda juga bingung mungkin. Nah, ini kadang-kadang ya, padahal ini penting sebagai satu pemahaman yang kita lakukan. Nah, Anda juga merasa begitu? Anda sangat nahan-nahan diri ketika mau mengajar, memberikan soal di dalam buku yang ada lintas koneksi antar konsep. Paling Anda berikan kalau masih ada waktu. Yaitu biasanya di soal nomor terakhir ini kalau latihan. Koneksi antar konsep. Betul begitu? Ya, karena Anda sendiri mungkin tidak bisa menjelaskannya dengan baik ketika ini diajarkan. Nah, begitu ya? Ya, suatu ke sana. Gimana? Iya, Pak. Ya. Di sekolah mengajar ya suatu sana. Enggak ya, belum. Tidak kok, belum. Oh, belum. Ya. Anda sendiri suka mengerjakan soal kalau dia ya Berbeda konsep. ya koneksi antar konsep. Ya. Iya, Pak. Kalau misalnya biasanya itu anak-anak kalau dipadukan nih dua konsep, yang mana satu konsepnya itu dia Anda kuasai, biasanya itu anak-anak menyerah duluan, yang kayak duluan semangat gitu ya, tidak ada iya, oversight. Nah, ya. menyerah duluan kayak pas kalau aku kerja ini pasti salah juga hasilnya. Jadi mereka kayak memilih untuk tidak mengerjakannya. Biasanya sunnah itu ya sunnah. Wes sunnah itu kan makanya saya bilang tadi, karena sunnah maka gurunya nanti diberi deh nanti kalau ada waktu. Itu pun kalau gurunya tahu jawabannya, kalau enggak keluar lah, itu enggak menjadi tugas. Ya,
Padahal ini adalah wadah anak-anak bisa berpikir kreatif, gitu ya. Ya, ini penting ini ya. Jadi banyak hal, ya, ya fungsi, tapi fungsi itu domainnya materi. Wah, kan ada tuh begitu ya di aljabar linier. Itu misalnya contoh, ya, misalnya sisi-sisi sebuah persegi membentuk barisan aritmetika dengan beda sama dengan 5. Kami tahu gitu kan? Jadi, nah, jika sisi persegi panjang tadi ya, jika sisi terpendeknya adalah sekian, hitunglah luas dari persegi panjang itu. Nah, ini kan koneksi antar konsep tuh antara barisan aritmetika dengan persegi panjang SMP. Ini juga harus ya sebagai soal HOTS ini. Yang kata lain ini juga bersifat HOTS dan itu harus bisa dilakukan dengan baik. Nah, saudara-saudara sekalian, nah itu adalah persepsi awal kita terhadap berbagai problematika di dalam pembelajaran matematika yang menurut hemat saya itulah yang biasa kita hadapi dan inilah yang kita diskusikan bersama ya. Dan sebelum ini nanti setelah kita punya persepsi tentang keadaan bagaimana problematika yang berkembang, maka kita nanti akan membagi topik problematika itu. Ini masih ada 2 sebenarnya ini ya, masih ada 2. Yang tampil di layar itu adalah pemahaman konsep dasar matematik, gitu kan? Ya, anak SMP tapi tidak tahu menjumlah bilangan bulat, anak SMP tidak bisa menjumlah pecahan. Ya, pemahaman yang kedua, pemahaman literasi matematik yang banyak tadi kita diskusikan. Yang ketiga adalah kemampuan pemecahan masalah berpikir tingkat tinggi gitu ya, dalam hal mengembangkan kreativitas. Ya, kemudian yang sebenarnya ada yang keempat dan kelima. Yang keempat itu menyangkut tentang aspek pada gurunya. Ya, gurunya nanti kita tinjau juga, jangan semuanya siswa ya. Jadi 4 dan 5 itu nanti akan ada topik di guru. Yang pertama adalah kemampuan guru mengubah matematika menjadi konteks yang nyata. Dan yang kelima adalah kemampuan guru beradaptasi dengan perubahan kurikulum. Ini menjadi problematika kita juga. Iya, saya kira kita tampung semua keluhan guru. Ya, guru belum selesai tuntas di KTSP yang lalu, timbul K13 belum tuntas, muncul kurikulum merdeka. Ya, waktu masa pandemi, kurikulum peralihan, ya, lalu masuk ke kurikulum merdeka, semuanya menjadi tidak tuntas, dan itu meninggalkan jejak-jejak problematika yang menjadi permasalahan. Nah, ini nanti 5 topik akan kita siapkan untuk diskusi. Kalau 17 orang bisa 6 kayaknya ya, 6 topik nanti siapkan. Tapi pekan depan saya masih akan diskusi persepsi lanjutan yang kedua. Ya, sebelum diskusi kelompok dengan topik yang akan kita bagi pekan depan. Nah, saya kira itu saja dulu pertemuan di awal ini, persepsi kita tentang problematika yang banyak kita bahas. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di berikutnya. Sebelumnya mungkin ada hal-hal yang ingin dipertanyakan. Ya, kan ada mekanisme perkuliahan juga. Ya. Luring. Luring. Nanti waktu disampaikan ya, karena itu tadi
Kalau misalnya saya sampaikan 2 hari atau 3 hari atau pada hari Ahad, misalnya saya sampaikan sama Silmu nanti sampaikan ketemu ya kita hari Rabu kuliah luring gitu. Karena ya Muhtaria mengajar di mana mengajar Muhtaria? Sekarang Pak mengajar di SMP 4 Polewali, kebetulan PPL Praja Pak. Oh, PPG itu juga Prajab. Iya, Oh, PPG Prajab di mana? di Makassar gitu. UPTK-nya di Universitas Al Azhar Mandar, Polewali Mandar Pak. Oh, yang menyelenggarakan PPG itu Sulbar kan? Bukan Pak, dari pusat Hah? Pusat yang Kemendikbud. universitasnya. Iya, LPTK-nya bisa ditempatkan di sini Pak. Saya kemarin pilih UNM-nya ditempatkan di domisili. Oh, berarti universitas yang menyelenggarakan apa? Universitas apa tadi? Al Azhar Mandar. Oh, Al Syariah Mandar. Bukan Iya. Munasman. Munasman Pak, sama Pak itu singkatannya. Oh, sama. Iya. Ah, iya. Awal itu. Ini juga repot ini ya, karena tidak bisa nanti ke Makassar. Lagi PPL sudah masuk PPL sekolah ini. Iya Pak. Kalau kuliahnya hari apa? Kuliah PPG. Kuliahnya juga hari Kamis Jumat. Oh, Kamis Jumat. Iya. Ya. Saya juga ambil daring. Ya. Nanti kalau kuliah luring, ya yang mana lah yang sempat. Kalau tidak sempat nanti bajak gula kambunya saja dikirim. Insya Allah Pak. Dari Mandar. Oke, saya kira itu saja dulu pertemuan kita. Pekan depan kita masih diskusi begini dengan topik yang masih ada saya siapkan sebelum kita bagi kelompok untuk bertanggung jawab melakukan kajian pada topik-topik 5 topik yang akan dipilih. Saya kira begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses ya pada kelas ini karena saya juga menyampaikan pesan untuk kelancaran kuliah. Itu dosen itu menunggu di semua dosen yang mengajar di kelas Anda itu menunggu diinfokan secepatnya terutama ketua kelasnya hubungi. Nah, jangan seperti hari ini. Saya sebenarnya tidak siap bukan tidak siap ya, tidak menyangka kalau ternyata ada kuliah. Siapnya sih siap. Cuma tiba-tiba ada WA-nya Silmo, ada langsung link Zoom. Padahal kan ya kalau bisa saat di malam itu ada sebelumnya Pak mengingatkan besok janjinya kita kuliah ya gitu lah kuliah gitu ya apakah kami siapkan link Zoom-nya sekarang atau besok gitu ya karena di grup dosen itu rame kok tidak ada ketua kelas yang menghubungi kita ini mau mengajarnya kapan jadinya gitu nah, dia lancar dihubungi begitu pula kelas lain ini kan A B C D ini 4 kelas ya saya kira demikian terima kasih sukses untuk kita semua akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan kah sekarang? Tidak ada? Aman? Sentosa? Sejahtera? Oke. Oke, kalau begitu kita kiri saja. Ya, silakan yang mau live. Bisa live sekarang. Kak, itu tadi bilang pas dan maksudnya enggak setiap pekan dia bilang lu harus luring tertentu gitu.
Tidak harus kayaknya dia minimal 1 kali lah pernah ketemu sama-sama sama dosennya. Ulang sama iya udah selesai dulu sebenarnya. Ya, terima kasih Kak. Oke, sama-sama.